Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PMIK, bertemu kembali dengan aku Febri di Febriansa Project tentunya. Oke, jangan bosen ya buat terus nonton di channel Febriansa Project. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat nih buat teman-teman semuanya, khususnya teman-teman sahabat PMIK. Kemudian, sebelum kita mulai video kali ini nih, Febri ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang masih setia mendukung channel Febriansa Project. Dan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun dengan keluarga teman-teman di rumah ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, tanpa lama-lama nih teman-teman, kita langsung bahas aja nih, apa sih juknis laporan pasien COVID-19 versi 3 pada RS Online kali ini. Apakah ada bedanya nih teman-teman antara versi 1, versi 2, dan versi 3, dan kapan sih mulai berlakunya? Oke, kita langsung bahas aja ya. Oke, sebelum kita lanjut bahas ke laporan pasien COVID-19 versi 3 nih teman-teman, kita bahas dulu, flashback dulu ke laporan COVID-19 versi 2 nih teman-teman, yang sekarang lagi teman-teman kerjakan, yaitu mulai digunakan oleh rumah sakit pada tanggal 1 Juli 2021 berdasarkan surat dari Ditjen Pelayanan Kesehatan nomor IR.002.01-1-9667-2021 pada tanggal 7 Juli 2021 tentang pemberitahuan update laporan COVID-19 versi 2 di RS Online tentunya. Laporan COVID-19 versi 2 ini nih teman-teman masih datanya berupa regrade. Apa sih bedanya dengan laporan pasien COVID-19 versi 3? Perbedaannya bisa teman-teman lihat ya. Kalau misalnya pada versi 2 ini nih teman-teman, untuk laporan pasiennya itu hanya data agregat, digantikan dengan menjadi pasien data individual nih teman-teman, seperti pada tampilan COVID-19 versi 1. Kalau teman-teman masih ingat, di mana nih teman-teman nanti kita itu akan update terkait NIK-nya pasien, terus data-data lainnya terkait pasien. Kalau sebelumnya di versi 2 itu kita cukup memasukkan jumlahnya saja nih teman-teman. Misalkan jumlah yang dirawat di ruangan A ada berapa, kemudian di ruangan B ada berapa, baik perempuan ataupun laki-laki. Tapi pada versi ini itu kita kembali lagi ke laporan yang pertama, dari mulai data sosialnya pasien. Ini itu berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02 tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang pelaporan COVID-19 versi 3 nih teman-teman di RS Online, yang tentunya versi 2. Jadi baik seluruh rumah sakit, baik itu yang rumah sakit pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, dan yang lainnya sampai swasta, wajib melaporkan data COVID-19 di aplikasi RS Online yang teman-teman biasa kerjakan nih teman-teman, seperti pada layar ya teman-teman untuk halaman webnya. Untuk laporan versi COVID-19 ini tuh tidak jauh sebetulnya dengan versi 2 nih teman-teman, hanya bedanya pada pasiennya itu berdasarkan per individualnya, jadi tidak hanya jumlahnya saja. Formulir pasien COVID-19 ini individu juga diisi data individu baik dari suspek maupun konfirmasi, baik pasiennya itu ada di IGD, Ranap, ataupun di Rajal. Pelaporannya ini itu nih teman-teman, kapan sih mulainya? Mulainya itu adalah pada tanggal 25 Desember 2021. Berikut pada layar adalah beberapa perbedaan nih teman-teman yang teman-teman akan temui di laporan versi 3 yang sebelumnya ada di versi 2. Sebetulnya tidak ada yang berubah secara signifikan nih teman-teman untuk versi 2-nya sendiri. Nanti teman-teman bisa lihat di video aku sebelumnya, hanya berubah pada pasien saja ya teman-teman. Di versi 3 ini pasien seperti yang tadi udah aku sebutkan berubah menjadi individual, tapi kalau untuk yang lainnya tetap sama. Kemudian ketentuannya apa saja sih pada data pasien versi 3 ini? Data pasien COVID-19 yang akan dilaporkan berdasarkan nomor identitas nih teman-teman, NIK atau password dalam satu periode perawatan pasiennya tentunya. Identitas pasien yang sama dapat diinputkan lebih dari satu kali nih teman-teman dalam periode perawatan yang berbeda. Kemudian semua data pasien yang diminta wajib diisi ya teman-teman. Kemudian metode pelaporan yang diisi adalah entry manual, bisa dilakukan dalam aplikasi RS Online, atau untuk teman-teman yang sudah terintegrasi nih SIM RS-nya juga bisa nih teman-teman dengan proses pengembangan. Kemudian data pasien COVID-19 digunakan sebagai data dukungan perhitungan aplikasi insentif Napkes juga. Kemudian datanya itu kapan sih teman-teman mulai dilaporkan? Teman-teman nanti mulai melaporkannya adalah pada tanggal 25 Desember 2021. Sedangkan untuk laporan versi 2-nya akan di-up nih teman-teman pada hari Kamis nih teman-teman, pada hari ini
ini pada tanggal 6 Januari 2021 seperti itu. Jadi teman-teman masih tetap mengerjakan yang laporan versi COVID yang keduanya, tapi nanti pada hari Kamis ini nih teman-teman akan di cut off dan teman-teman nanti mulai nih mengerjakan yang laporan versi 3-nya nih. Gimana sih entry manualnya? Oke, kita bakal langsung bahas ya. Untuk tampilannya masih sama sebetulnya, ada dari pasien case, logistik, terus plasma, kemudian nakes yang terinfeksi, dan kemudian oksigenasi, dan yang lainnya. Masih sama untuk tampilannya, cuman yang berbeda ketika teman-teman klik yang pasien nih teman-teman, kalau sebelumnya hanya jumlahnya saja, sekarang itu lebih lengkap nih teman-teman. Dan bagaimana sih caranya? Teman-teman tinggal klik saja tombol entry ya teman-teman di sebelah kanan. Ini adalah contoh tampilannya nanti ketika teman-teman akan mengupload nih teman-teman data pasien COVID-19 di versi 3, dari mulai NIK yang sudah aku sebutkan tadi, nomor reka medis, nama pasien, email, terus tanggal masuknya juga, terus alamat pasiennya lengkap, kemudian pekerjaan jika petugas medis ya teman-teman, jadi harus diisi, kemudian vaksinasinya keberapa, terus jenis pasien seperti apa, status pasiennya seperti apa, sampai dengan saturasi oksigen awal ketika pasien masuknya pun disebutkan nih teman-teman berapa persen, kemudian terapi oksigennya dilakukan atau enggak, kemudian ada koinsiden atau tidak, kemudian bagaimana sih tingkat keparahan dari pasien COVID-19 yang masuk ke tempatnya teman-teman gitu, dari mulai ringan, sedang sampai berat. Kemudian varian virus COVID-nya itu apa? Kalau misalnya yang sekarang kan berarti tidak tidak diperiksa, boleh dipilih seperti itu. Kemudian kalau misalnya udah diisi semuanya nih teman-teman, pastikan datanya sudah betul, nanti teman-teman tinggal klik simpan saja seperti itu teman-teman. Sebetulnya nggak jauh beda ya teman-teman, untuk teman-teman yang memang dari pertama kali mendapatkan tugas untuk mengupload data pasien COVID di laporan ini tuh tidak terlalu signifikan berubah dengan yang teman-teman lakukan di versi 1. Oke, kita langsung ya teman-teman contoh untuk pengupdateannya. Pertama, untuk teman-teman nanti kalau ketika ada pasien nih teman-teman yang berkeluarga negaraan WNI, itu tuh berarti WNI menggunakan NIK. Kalau misalnya untuk WNA diisikan negara asal dan nomor passwordnya, kemudian NIK, nama lengkap, tanggal lahir, wajib banget teman-teman isi berdasarkan KTP dari pasiennya. Kemudian asal pasien wajib juga diisi. Bagi WNI adalah PPLN, pelaku perjalanan luar negeri, PMI, pekerja migran Indonesia. Kemudian nomor passwordnya, nomor negara asalnya juga wajib diisi berdasarkan password dari pasien yang tadi WNA tadi. Kemudian nomor RM juga wajib diisi sesuai dengan nomor RM ketika pasien tersebut daftar di rumah sakit teman-teman. Kemudian nih teman-teman ada jenis kelamin berdasarkan KTP, perempuan atau laki-laki. Alamatnya juga harus lengkap ya teman-teman. Pekerjaan bagi petugas medis itu wajib. Kalau untuk yang masyarakat umum berarti non kesehatan. Kemudian tanggal masuk pasien nih teman-teman, kapan terus dimasukkan, terus status vaksinasinya apakah sudah divaksin atau misalkan belum, atau vaksin 1, 2, 3. Kemudian jenis pasiennya tuh ada di mana? Ada di IGD, rawat jalan atau rawat inap. Status pasiennya apa? Suspek atau terkonfirmasi. Kemudian untuk penjelasan lebih lengkapnya, setiap variabel wajib teman-teman isi ya teman-teman, apalagi yang ada merahnya nih teman-teman harus diisi, dan yang ada bintangnya. Kemudian virus COVID-19 kalau misalnya untuk variannya nanti diisi berdasarkan yang dari WHO. Kemudian severity levelnya teman-teman diisi ringan, sedang atau berat. Kemudian ada comorbid atau tidak, diisi iya atau tidak. Begitupun dengan koinsidennya. Kemudian status rawatnya nih teman-teman diisi berdasarkan ruang rawat pasien yang diupdate setiap harinya, setiap ada perpindahan ruang rawat. Kemudian saturasi oksigennya juga teman-teman pasti lebih paham ya teman-teman perawat, atau misalnya teman-teman yang bertugas untuk mengentry pasti nanti dapat datanya dari teman-teman perawat seperti apa. Kemudian nih teman-teman, apa sih fungsi tombol update pada datanya? Update itu adalah melakukan perubahan data nih teman-teman. Kalau misalnya ada data pasien yang misalnya kurang lengkap atau ada kesalahan, bisa diupdate. Kemudian kalau misalnya teman-teman ada tombol hapus nih, kalau hapus itu kalau misalnya teman-teman itu kurang yakin dengan datanya atau misalkan ada double data, boleh dilakukan hapus saja. Kemudian nih teman-teman, selain yang tadi dimasukkan nih teman-teman di data pasien ini itu teman-teman masukkan diagnosa. Seperti biasa waktu itu ada data diagnosa, terus kemudian sekarang tuh ada tambahan obatnya, kemudian ada jumlah obatnya dan tanggal keluar. Jangan lupa kalau nanti pasiennya keluar, begitupun dengan status keluarnya pasien. Ini adalah contoh update ketika teman-teman akan mengupdate diagnosanya. Teman-teman masukkan sesuai dengan kode ICD-10-nya, kode
kodenya apa, misalkan B34.2 terkait coronavirus. Kemudian nanti itu teman-teman termasuknya apa, diagnosa sekunder ataukah primer, seperti itu. Kemudian nama obatnya juga sama, nama obatnya apa dan jumlahnya berapa, total obat yang diberikan selama satu periode perawatan. Hasil input data obat user sebetulnya dapat dihapus nih teman-teman ketika yang sudah diinputkan kalau misalnya terjadi kesalahan. Kemudian status keluar nih teman-teman, misalkan namanya kan tadi udah otomatis ya, inisialnya siapa, tanggal keluarnya teman-teman masukkan nih, tanggal keluarnya sesuai dengan tanggal keluar pasien dari rumah sakit. Status keluar nih teman-teman bisa dirawat tuh ada sembuh, meninggal, dirujuk, isolasi mandiri kah di rumah atau APS, discharged atau pasien suspek dengan hasil negatif. Kemudian kalau misalnya yang meninggal sebab kematiannya tuh apa, discharged, konfirmasi atau probable. Kemudian diagnosis kematian sesuai sebab langsung pasiennya sendiri ketika meninggal. Oke, itu adalah sedikit penjelasan dari aku terkait apa sih bedanya laporan versi 2 ke versi 3. Teman-teman pasti sudah yakin bisa sih kalau menurut aku. Nanti bakal kita coba ya teman-teman, untuk secara realnya kita bakal praktekkan bersama-sama, dan semoga apa penjelasan kali ini itu bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf apabila terlalu kecepatan, dan semoga teman-teman selalu sehat selalu. Begitupun dengan keluarga teman-teman di rumah ya teman-teman. Sekali lagi Febri ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang masih setia mendukung channel Febriansa Project ya teman-teman. Semoga selalu setia mendukung channel Febriansa Project agar channel ini bersama-sama kita kembangkan ya teman-teman. Kalau misalnya ada kritik dan saran, boleh langsung teman-teman ajukan di kolom komentar, ataupun ada saran judul atau bagaimana yang kita akan bahas. Sekian, terima kasih dari Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PMIK.